Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Indah Lestari, bisa dipanggil Bella. Saya adalah perwakilan dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis, khususnya pada usaha thrifting buat aku dong, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum memasuki materinya, perkenalkan dulu kelompok 8, yaitu ada saya sendiri. Selanjutnya yaitu ada Feli, Imam, Nilam, dan Sadia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang background usaha kami, yaitu thrifting adalah kegiatan membeli demi mendapatkan harga produk yang lebih murah, dikarenakan produk tersebut sudah pernah digunakan dan mendapatkan barang yang tidak biasa di pasaran. Buat aku dong tersendiri merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion yang beralamat di Jakarta Pusat. Buat aku dong sendiri berdiri mulai tahun 2020 di mana sedang adanya pandemi COVID-19. Tetapi buat aku dong mampu bersaing dengan kelebihan yang dimiliki, yaitu produk second yang masih sangat bagus tetapi dijual dengan harga yang murah dibandingkan di antara thrift lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk foto katalog kami. Alasan memilih usaha thrift shop: 1. Potensi keuntungan usaha ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar dengan modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. 2. Permintaan atau peminat yang banyak, khususnya dari kalangan kaum muda yang suka mengikuti tren fashion kekinian. 3. Pemulihan lingkungan. Dengan membeli dan menjual barang bekas, Anda dapat membantu mengurangi limbah dan mengurangi dampak negatif produksi pada barang baru terhadap lingkungan. Yang keempat, banyak platform untuk thrift shop. Banyaknya platform online seperti e-commerce yang bisa menjual produk-produk thrift. Dengan usaha online, Anda bisa lebih mudah mendapatkan pembeli. Dan yang kelima, bisnis kekinian. Thrift shop adalah salah satu bisnis kekinian di Indonesia dan menjadi tren di masa kini, khususnya orang yang menjadikan pakaian sebagai gaya hidup. Visi dan misi. Visi usaha kami ialah menjadi toko fashion thrifting second premium, baik penjualan online dan offline yang mampu membuat customernya modis keren tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Memenuhi gaya hidup masyarakat yang makin tinggi, menjual pakaian dari luar negeri dengan harga murah, menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan tentu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini ada struktur organisasi dari owner, ada finance dan administrasi, juga marketing dan production. Job desk. Owner memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan. 3. Memiliki tanggung jawab atas kerugian perusahaan, mengembangkan strategi bisnis, menyediakan biaya atau anggaran untuk perusahaan, melakukan evaluasi, dan mengeluarkan keputusan. Dan untuk marketing, 1. Memperkenalkan produk, 2. Mengoptimalkan strategi yang menghasilkan profit, menjalin hubungan baik dengan konsumen, serta memberikan laporan kepada perusahaan. Dan untuk finance dan administrasi, membuat rencana keuangan perusahaan, mengatur arus uang perusahaan, mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, serta mengurus surat-surat berharga perusahaan. Dan yang terakhir ada production. Untuk production, perencanaan dan kontrol produksi, juga penjadwalan, kontrol biaya dan kualitas, dan terakhir melakukan pemeliharaan mesin produksi. Aspek legalitas bisnis adalah tanda sah berdirinya sebuah bisnis.
Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Legalitas usaha meliputi beberapa aspek yang harus dipenuhi, antara lain akte pendirian, nama perusahaan, merek dagang, tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin tempat usaha wajib daftar usaha atau WDU. Kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berlanjut, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk aspek legalitas atau aspek hukum buat Akudong adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK tidak menentukan secara jelas terkait larangan praktik bundling yang dilakukan oleh para pelaku usaha online. Selain itu, terdapat pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dimiliki oleh penjual. Aspek pemasaran dan pasaran. Ada A. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ada B. Program pemasaran, dan C. Strategi pemasaran usaha dan pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisa 7P dengan alat analisis SWOT. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen untuk membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan aspek SDM adalah salah satu aset usaha yang berharga. Sebelum memilih pegawai, perhatikan masalah kepribadian, kesetiaan, dan kemampuannya. Pada usaha bisnis buat Akudong, termasuk UMKM mikro atau UMKM yang didirikan oleh perorangan atau pribadi yang memiliki jumlah pekerjaan di bawah 5 orang. Dan juga dikarenakan bisnis buat Akudong adalah bisnis yang didirikan secara online, jadi tidak memerlukan banyak karyawan atau orang lain untuk membantu berjalannya bisnis buat Akudong. Aspek teknik dan teknologi. Pada usaha bisnis Akudong merupakan bisnis yang menggunakan media online untuk pemasarannya seperti sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, agar memudahkan para customer membeli atau melihat produk-produk apa saja yang dijual di buat Akudong. Hal ini merupakan konsep bisnis yang diterapkan buat Akudong. Selain itu, karena itu merupakan larangan pemerintah dalam menjual sebagai produk thrifting di pasaran. Baik, di slide selanjutnya ada aspek finansial. Untuk A, ada modal awal bisnis buat Akudong. Berikut kami lampirkan tabel untuk modal awal bisnis buat Akudong. Baik, untuk aspek finansial berikutnya ada B, biaya total. Modal awal bisnis buat Akudong sebesar 3.851.000. Jadi dari modal awal 500.000 kita sudah bisa mendapatkan sekitar 10 sampai 20 piece baju branded dari luar negeri yang sudah terkenal. Yang selanjutnya yang C ada estimasi BP. Modal awal bisnis buat Akudong yang dibutuhkan dalam satu kali restock sebesar 3.851.000 dibagi 4, atau itu hitungannya per bulan. Jadi total sama dengan adalah 962.750. Nah, selanjutnya ada biaya per satu kali restock. Jadi 962.750 rupiah dibagi 20 piece baju. Jadi untuk untuk satu kali restock itu sekitar 48.137 rupiah atau sekitar 48.100. Untuk harga jual per unit kita dijual di per pieces itu dijual sekitar 80.000.
Selanjutnya ada break even point produksi, sama dengan total biaya restock satu kali dibagi harga per unit. Jadi Rp962.750 dibagi 80.000 sama dengan 12 buah. Jadi untuk mencapai titik impas dalam satu kali restock, maka yang harus terjual adalah 12 buah dengan harga per buah rata-rata 80.000. Baik, di aspek finansial selanjutnya ada D, harga produk buat aku dong. Yang saat pertama ini kita menjual harga satuan itu sekitar 80.000 untuk satu piece baju. Yang kedua, kami juga menyediakan paket usaha A, yaitu sekitar 250.000 untuk 4 piece baju dan ditambah satu free piece baju. Yang ketiga ada paket usaha B, itu sekitar 240.000 untuk kalian dapatnya 4 piece baju. Dan yang keempat ada paket usaha C seharga 255.000, kalian akan mendapatkan 5 piece baju. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis Buka Aku Dong akan berkembang dan akan menciptakan lapangan bagi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dengan dilakukannya studi kelayakan bisnis yang diteliti, layak atau tidaknya dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian studi kelayakan bisnis (SKB) adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha bisnis yang dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut dijalankan, bisnis thrifting Buka Aku Dong adalah UMKM mikro yang didirikan oleh perorangan atau pribadi yang memiliki jumlah pekerja di bawah 5 orang, dan bisnis Buat Aku Dong adalah bisnis yang didirikan secara online. Dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan kritik bisa langsung komen di YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.